Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Amma ba'du. Elsinta TV, pemirsanya dan seluruh kita semuanya yang di sini hadir. Apa kabar semua? Sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat iman, sehat takwa, dan sehat kantong kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah tetap curahkan kepada beliau, kekasih kita, rindu kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang insya Allah di yaumil kiamat nanti syafaatul uzmah buat kita semuanya. Amin, amin ya Rabb. Pemirsa, hari ini nih kita mau ngaji bareng, mau kan? Jadi jangan kemana-mana ya, di sini sama saya. Ceritanya itu dunia ini sekarang kan sudah makin hari makin tua. Akhirnya apa? Kelihatan makin tua itu makin carut marut. Ada yang dia perempuan tapi dia modelnya kayak laki-laki. Ada yang laki-laki ngakunya perempuan dan modelnya kayak perempuan. Bahkan suaranya pun juga kayak perempuan. Bahkan tubuhnya pun juga bisa kayak perempuan. Bahkan lebih cantik dari saya. Cek, takut salah saing nih saya nih. Enggak gitu. Oke. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antahliqal mar'atu ra'saha. Rasul bersabda melarang wanita mencukur rambut kepalanya. HR riwayat An-Nasa'i dari At-Tirmidzi. Nah, dari hadis yang sangat singkat ini, naha Rasulullah antahliqo ra'saha. Jadi maksudnya begini, mencukur rambut perempuan tapi nyukurnya mirip laki-laki. Bahasa hari-harinya cepak, gitu kan? Cepak kok pakai Q, cepak. Cepak itu kan memang laki-laki banget kan? Kan beda kalau perempuan masih segini kan, masih ngebob, masih di model-model dengan perempuan. Isyarah bicaranya Rasul ini bahwa kita perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki. Padahal Rasul bicaranya dalam satu bab. Apa itu? Rambut. Kalau udah rambut biasanya nanti ke bawahnya ikut dipantaskan kan? Karena rambutnya udah cepat, mau gak mau pakai kaosnya, kaos laki-laki. Emang beda kaosnya? Ya beda lah, pasti beda kan? Mode kaos atau mode baju perempuan laki beda-beda kan? Nah setelah kaosnya pakai kaos mode perempuan, mau tidak mau nanti sesuaikan lagi. Celananya juga celana laki-laki. Nah tambah lagi sekarang. Mode motornya juga motor laki-laki. Motor yang trail yang besar itu dia pakai. Cepak rambutnya. Kaosnya juga kaos laki-laki. Turun lagi, gak sesuai kan? Sepatunya juga laki-laki. Nah gitu kan? Nah karena sudah percaya diri seperti laki-laki. Tidak mau maksud saya. Komunitasnya juga cari komunitas yang laki-laki. Gitu kan? Akhirnya apa? Akhirnya dia akan merembet lama-lama. Anak perempuan gadis tadi itu lama-lama dia gak menyukai dandan. Lama-lama dia akan membuat sesuatu tipuan sehingga tumbuh jambang. Dia akan bikin rambut sehingga tumbuh yang namanya jambang itu. Sehingga dikekarkan tubuhnya, dia akan merasa kekar dengan olahraga yang kontinu. Ngambil instruktur yang bisa menggerakkan badannya. Tapi jangan lupa, 2 gunung itu kan gak bisa dihilangkan. Akhirnya apa? Dia berusaha dengan segala susah payah menghilangkannya. Ditipunya 2 gunung dihilangkan dengan caranya
lama-lama kan hilang kan bisa karena ditekan dengan sedemikian rupa. Akhirnya semua jalannya bahkan suaranya pun dia latih menjadi suara laki-laki. Karena sempurna dia laki-laki, mau tidak mau dia akan mencari pasangan yang notabene pasangannya adalah perempuan. Padahal anak tadi memang perempuan karena memang organ tubuh vitalnya dia belum dioperasi. Tapi karena ada yang pengen sempurna, dia operasi organ tubuh vitalnya menjadi organ tubuh vital punya laki-laki. Ayo, sempurna kan? Nipunya sempurna, penyerupaannya sempurna. Bahkan orang yang tak kenal pun diserupainya. Bahkan karena dia pengen nikah dengan pasangannya yang memang sama-sama jenisnya, dia akan berani merubah KTP-nya dengan nama laki-laki. Dan berikutnya dia akan pergi ke kantor urusan agama yang jauh di ujung sana. Karena memang di ujung berung sana itu kantor KUA-nya nggak tahu asal usulnya dari mana. Sehingga dirubah KTP-nya, akhirnya dia terjadi pernikahan sesama jenis. Apa namanya? Pemirsa yang tahu. Tunggu saya, jangan kemana-mana, masih lanjut setelah ini. Pemirsa El Sinta, sudah siap ngaji? Ayo kita go dan lanjut ya. Ada sebuah hadis lagi yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Tentunya ini qala Rasulullah SAW, la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa'i wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijali. Allah mengutuk kaum laki-laki yang menyerupai wanita. Dan Allah juga mengutuk kaum wanita yang menyerupai laki-laki. Ini yang tasyabuh itu kan menyerupai kan. Bisa laki ke wanita atau sebaliknya. Nah, pemirsa yang saya sangat banggakan, ada Al-Qur'annya juga di sini ayat 119 surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yughayyirunna khalqallah. Maka jangan engkau merubah ciptaan Allah. Wa man yattakhidis syaitan waliyam min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya untuk merubah dirinya yang tidak dimaui oleh Allah, maka dia termasuk dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsu setan, dan Allah cap dia khasira khusranan mubina. Sungguh rugi yang paling merugi, yaitu orang itu karena merubah dirinya, hawa nafsunya dinomorsatukan, tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah letak ketakwaan seseorang adalah ketika dia menerima takdir Allah bahwa memang dia Allah takdirkan jadi perempuan. Jadi perempuan. Jadi laki-laki. Dan itu semuanya Allah itu ada kemauannya, ada maunya, ada tujuannya, ada maksudnya di situ. Bahwa Allah ciptakan Anda, saya perempuan, Anda dan Anda laki-laki. Nah, kenapa dirubah? Bahkan ada orang yang sanggup merubahnya terlalu dalam, bahkan merubah alat vitalnya menjadi berbeda gitu kan. Nah, tapi Allah tidak akan merubah sedemikian rupa. Maaf, katakanlah ada seorang yang sanggup mengoperasi dirinya sehingga kan laki-laki kan ada jakun, bisa hilang, oke, hilang. Kemudian ada satu alat yang dia akan rubah menjadi yang dia mau, oke, bisa ganti dengan plastik katakanlah. Fungsinya berfungsi enggak? Kan enggak toh? Karena apa? Bedanya perempuan dan laki-laki ada satu, punya alat reproduksi kalau yang namanya perempuan. Karena kita bisa hamil,
kita bisa dibuai. Yang laki-laki membuai, kita dibuai. Kita bisa hamil, kita bisa melahirkan, kita bisa menyusui, kita bisa mengasuh anak. Bahkan perempuan itu juga katakanlah rasanya lebih daripada laki-laki. Rasa itu zauk itu ya rasalah. Jiwanya berbeda, pasti berbeda. Karena memang itu sudah bagiannya. Ada sunnatullah, ada takdir Allah. Kalau sunnatullah kan kayak menstruasi itu. Katakanlah dia orang laki-laki bisa merubah alat vitalnya jadi perempuan. Apakah bisa menstruasi? Nggak bisa. Lebih jauh dia akan nikah dengan perempuan karena dia kan laki-laki. Perempuan nikahnya, maka terjadilah hubungan yang sama antara jenis kelamin yang sama. Persis umatnya Nabi Lut alaihi salam yang umat itu tidak mengikuti ajaran nabinya. Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad semua ajarannya sama. Karena kitabnya juga walaupun beda namanya tujuannya sama. Untuk apa? Untuk menata hidup orang agar dia tidak hidup semaunya, dewek semau sendiri. Tidak bisa kita merubah ciptaan Allah itu semua nabi sama, sama semua ajaran agamanya itu. Kitabnya berbeda namanya. Jadi ketika dia lebih jauh dia merubah alat vitalnya jadi perempuan, maka dia akan lebih jauh menikah pasangan yang sama karena dia jadi laki-laki. Oke, sekarang bisa nggak dia hamil? Tidak bisa. Katakanlah yang perempuan tadi jadi laki-laki, masih menstruasi nggak? Masih menstruasi. Masih. Bisa nggak ngubah suara? Mungkin dia akan berpura-pura bisa, menahannya bisa. Tapi sekali-kali nongol suaranya, karena udah tabiatnya. Nggak ada yang bisa operasi pita suara merubah ciptaan Allah jadi suara kecil kayak perempuan. Tidak ada. Yang ada hanya menirukan saja. Menirukan fata morgana kan sesaat kan. Tabiatnya kan tidak. Nah disinilah apabila seseorang mempunyai jiwa yang dirubah oleh dirinya, maka satu nafsunya, egonya, melawan takdirnya, akhirnya dia berbohong dalam satu hal, dia akan berbohong pada hal lainnya. Berapa orang yang dia bohongi ketika dia nikah dengan lawan sama jenisnya, maka KUA-nya, kalau dia muslim, KUA-nya terbohongi, ulamanya terbohongi, pernikahannya sia-sia atau fasid atau rusak pernikahannya. Maaf, kalau dia hubungan seksual, maka perzinaan terjadi selama hidupnya dan bahkan dosanya lebih besar daripada perzinaan karena ada satu hal kezaliman di antara hubungan keduanya. Persis kayak umatnya Nabi Lut. Bukan umat yang beriman ya, umat yang beriman sama nabinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lebih lanjut, apakah nanti hukum azab Allah akan datang? Ya, kita tunggu aja saatnya. Fantawirusa. Biasanya kalau yang jelek-jelek itu Allah akan rawat panjang. Dibiarkan panjang gitu kan. Lama dia hidupnya kan apa? Dua, mungkinkah dia tobat atau dia tambah ingkar kepada Allah. Dibilang berhasil, saya aman kok begini. Masyarakat nggak tahu kalau saya aslinya laki-laki. Rumah tangga dengan pasangan sama jenis, sehingga rumah tangganya dia bilang mawaddah sakinah warahmah. Empret maaf ya maaf gitu kan. Gitu. Sorry. Nah inilah setan itu menipu daya manusia dengan segala macam tipuannya. Dan orang itu terperdaya ikut karena pingin hawa nafsunya. Na'udzubillah jangan sampai. Oke, kita akan ngaji setelah ini. Tunggu. Jangan beranjak dulu setelah yang satu ini. El Sinta TV dan pemirsanya masih di depan TV kan? Ayo, masih ada segmen berikutnya yang saya akan bahas ini. Kemudian kalau kita ngomongin salah, siapa yang salah Bu Dewi? Siapa yang benar gitu kan ya? Semua benar atau semua salah? Ya kalau kritisi saya nih ya, ini ngomong kritisi saya kepada anak yang dia merubah merubah jiwa, merubah gendernya, merubah alatnya itu, merubah penampilannya. Awalnya tasyabuh, lama-lama dia berubah dengan full penyerupaannya, totalitas full. Siapa yang salah di sini? Yang salah? Semua salah.
Coba yang benar. Belum ada yang benar kalau dia belum tobat kepada Allah. Pertama, bapak, ibu juga ikut salah. Ketika kita saling cinta dengan suami kita hubungan badan dengan indah dan senang, doa kan? Doalah, kita pasti doa. Apal nggak doanya? Kalau nggak apal, ke rumah saya. Saya ajarin dia. Doa harapannya agar dia soleh kalau laki-laki, solehah kalau perempuan gitu. Harapannya banyak karena anak ini harapan orang tua. Walaupun kita tidak boleh memberatkan harapan sama anak. Nah, lahir, kita azankan, kita komatkan, kita selamatin, kita akikah, kasih nama yang baik, kita akikahkan. Itu kan harapan kan dari anak itu. Ternyata begitu anak itu usia setahun, kok nampak ya Bu Dewi, kata curhatnya orang tua ini. Nampak anak saya itu perempuan Bu, tapi dia senang pakai celana itu, pakai baju laki-laki. Dan mainannya itu Bu Dewi, dia sukanya itu mainan truk-trukan yang besar itu. Dia dikasih boneka dia marah. Jadi dia cenderung kepada mainannya laki-laki. Terus saya bilang, ibu gimana? Ya dia kan nangis Bu, saya turutin aja lah. Gak apa-apa nangis. Daripada nangis, nah kan. Dalilnya emaknya apa? Daripada nangis, dia pakaiannya turutin kayak laki-laki. Sepatunya dia seneng yang sepatu laki-laki. Padahal udah setahun usianya. Padahal usianya baru setahun udah nampak kalau anak ini ada ketimpangan dalam perilaku kehidupannya. Saya nanya lagi lebih lanjut, ibu terusin aja, diterusin ikut. Lama-lama 5 tahun makin parah dia. Dia akan cari teman mainnya laki-laki juga. Dia nggak senang ngobrol anak perempuan. Dan bahkan dia cenderung musuhi teman yang perempuannya. Teman laki-laki disayanginya karena dia ngerasa laki-laki kan. Nah akhirnya tumbuhlah dia remaja. Tetap akhirnya kalau bahasa orang tua kan tomboy itu kan, orang dulu bilang tomboy, boys gitu kan. Boys. Tapi orang tuanya itu sayangnya tidak membelokkannya pelan-pelan, tidak mengarahkannya, dan bahkan tidak dibekali dengan agama yang benar. Dia nggak tahu hukum bahwa tasyabbuh itu haram, bahwa kelakuannya itu adalah penyimpangan perilaku itu juga nggak benar. Dia nggak panggil psikolog atau psikiater atau guru ngaji yang benar. Sehingga terus sehingga sampailah dia usia remaja, usia dewasa, lama-lama tasyabbuhnya sempurna. Jadi kesimpulannya bahwa pola asuh dari orang tuanya yang kurang perhatian. Bu, Pak, anak yang begini kan anak yang agak jiwanya agak sakit kan. Sakitnya mungkin masih low atau high atau middle ya, Bapak Ibu yang tahu. Nah, penanganannya kan yang tahu kita kan. Penanganannya kan yang tahu orang tuanya kan pastinya kan. Pasti ada terapinya, ada penanganan. Kalau saya, karena saya adalah ya katakanlah kita bicara dari segi agama, maka bekali anak itu agama yang benar sehingga dia akan tahu bahwa apa? Perbuatannya itu salah. Akhirnya apa? Yang tahu dia salah adalah anak itu. Orang tua membelokkannya pelan-pelan, mengarahkannya pelan-pelan dengan halus, dengan lembut, agar hal yang bengkok itu kembali lurus dengan pelan dan akhirnya kembali pada jalan yang benar. Nah ini kan salah satu fitur penyakit jiwa kan. Gitu. Nah yang benar itu adalah kalau anak itu benar, dia tahu kalau dia salah, dia kembali ke jalan yang benar. Yang tahu yang punya niat siapa? Yang punya diri, yang punya jiwa. Yang mau sembuh siapa? Jiwanya dia yang harus sembuh. Obatnya apa? Agama. Agama obatnya. Ajak zikir yang benar. Ajak mengkaji bab itu yang benar. Panggil psikolog, boleh. Panggil guru agama yang benar. Dibimbing di terapi yang benar. Insya Allah anak kita kembali kepada jalan yang benar. Nah jadi di sini ada satu pola asuh yang mungkin kurang pas. Saya nggak bilang salah ya Bu, Pak. Saya takut nanti Ibu Bapak marah sama saya. Kurang pas, dibiarkan saja. Lama-lama mengerak gitu kan. Mengerak keras. Lama-lama dibenarkan oleh lingkungannya. Ya wes lah, ya sudah lah. Mau gimana Bu Dewi?
terlanjur. Nah kan, kata terlanjur ini adalah kata setan itu. Iya kan? Wala udillannahum, wala umanniyannahum, wala amurannahum. Itu tugas setan, dia menggelincirkan, mengangan-angankan. Apalagi dapat apa? Apalagi dapat pekerjaan yang memang perubahan dirinya itu pekerjaannya pas. Ayo kan? Gue itu tahu nggak diterima kok di komunitas gue, diterima kok, kerjaan gue lancar karena penyerupaan ini. Nak, lu bicara dunia nak, jadi nak ya, anak remaja atau siapa kan dunia kan, ukurnya dunia, diterima di dunianya karena komunitasnya gitu kan, pekerjaannya mendukungnya. Tapi kan dalam hal ini banyak penyimpangan, apalagi agama menyalahkannya. Jadi jangan berdalih atau berlindung di bawah pekerjaannya sudah sesuai kata ente, kata agama gimana? Ngaji, ayo cari guru yang betul agar tahu kalau kita salah. Oke, baik pemirsa Elsinta, semoga kalau ada anak kita, sepupu kita, ponakan kita, bahkan mungkin kita yang nonton begitu, semoga Allah kasih kita anak siapapun yang begitu taubatan nasuha. Maksudnya agar dia tahu, sadar diri sebelum wafat, dia kembali saat yang benar. Istighfar yang banyak. Dibuka semua topengnya, ganti baju nah. Ganti jiwa ya sayang, dengan jiwa yang suci sebelum kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala dan husnul khotimah. Terima kasih pemirsa cinta semua, semoga Allah tunjukkan kita mana yang hak itu hak, mana yang batil itu batil. Yang hak kita menerimanya dengan senang dan bisa, yang batil kita tahu itu batil, Allah sanggup menjauhkan dari yang batil. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.